Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi ya, walaupun kita hanya belajar lewat online. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menerangkan materi mengenai mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Tentu anak-anak sudah tidak asing lagi ya dengan kata-kata jujur dan adil. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai materi kejujuran. Setiap keluarga tentunya mendambakan keluarga yang harmonis dan penuh kejujuran. Dalam setiap keluarga, entah ibu, ayah, kakak, adik, ataupun saudara, memiliki hak dan kewajiban untuk berperilaku jujur. Ketika satu sama lain sudah berperilaku jujur, maka akan terbentuk keluarga yang harmonis dan tenang. Perilaku jujur di rumah merupakan fondasi yang harus kita lakukan agar terbentuknya kejujuran di luar rumah. Kejujuran harus kita utamakan dalam setiap pergaulan, entah itu di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Ketika kita bersikap jujur, tentu kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, sebaliknya, apabila kita melakukan kebohongan atau ketidakjujuran, maka orang lain tidak percaya kepada kita, maka mereka akan kecewa dan sakit hati atas apa yang telah kita lakukan, yaitu suatu kebohongan. Nah, jadi perilaku jujur itu sangat penting ya anak-anak. Kalian harus membiasakan diri berperilaku jujur di rumah kepada orang tua, di sekolah kepada guru-guru, dan di masyarakat kepada orang-orang sekitar. Nah, kalian harus selalu bersikap jujur dimanapun kalian berada, agar kalian dipercaya dan kehidupan kita akan semakin harmonis dan damai. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan menerangkan mengenai menegakkan keadilan. Adil merupakan memberikan hak kepada yang berhak menerimanya dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil sangat dijunjung tinggi oleh Islam ya anak-anak, jadi kita harus senantiasa berperilaku adil dimanapun kita berada. Apalagi ketika suatu saat nanti kita menjadi polisi, hakim, ataupun jaksa, kita seharusnya berperilaku adil dengan tidak membedakan agama, ras, suku, ataupun golongan. Nah, ketika kita akan menegakkan keadilan, tentunya kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mengesampingkan ego, kita harus mengesampingkan kebencian, karena sesungguhnya kebencian itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan saja ya anak-anak, ketika kita akan menegakkan keadilan, tetapi yang harus diadili adalah orang yang kita benci. Nah, kita itu tidak boleh membenci seseorang agar kita bisa berperilaku adil dalam menegakkan sesuatu. Perilaku jujur dan adil merupakan dua perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh setiap umat muslim. Nah, bagaimana sih cara menerapkan kedua perilaku tersebut? Yang pertama yaitu perilaku jujur. Ketika kita di rumah, maka kita harus bersikap jujur kepada orang tua kita. Contohnya apa? Contohnya ketika ibu kita memerintah kita untuk membelikan makanan pokok seperti beras, minyak, ataupun lainnya ke warung, maka sisa kembalian uangnya harus kita kembalikan kepada ibu kita. Kemudian ketika kita di sekolah, maka kita harus berperilaku jujur kepada guru-guru kita. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita sedang diberikan ulangan oleh Bapak Ibu guru kita, kita harus berperilaku jujur dan tidak boleh mencontek jawaban teman-teman lainnya. Nah, dalam menerapkan perilaku adil ini, yang pertama yaitu ketika kita di rumah, maka kita harus bersikap adil dan menerima apapun keputusan orang tua. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kakak kita diberikan uang 200.000 untuk memenuhi kebutuhannya karena dia sudah SMA, kita tidak boleh iri terhadap uang saku kita yang misalkan cuma 50.000, karena kebutuhan kakak kita dengan kita itu berbeda. Jadi kita harus menghormati dan menghargai apapun keputusan orang tua kita terhadap uang saku kita yang diberikan berbeda. Jadi yang telah Ibu jelaskan tadi bahwa adil itu bukan berarti sama rata ya. Kemudian ketika kita di sekolah, yaitu misalkan
terdapat struktur organisasi, yaitu ada ketua, sekretaris, ataupun bendahara. Ketika kita menjadi seorang ketua kelas, kita harus bersikap adil kepada bawahan-bawahan kita, misalkan kepada sekretaris, bendahara, dan kita tidak boleh meremehkan pekerjaan mereka. Kemudian ketika kita di masyarakat, maka kita harus bersikap adil kepada semua warga. Ketika kita menjadi ketua RT ataupun RW, maka kita harus bersikap adil kepada seluruh masyarakat. Tidak boleh membedakan antara itu keluarga, berbeda agama, atau berbeda suku atau golongan. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini ya anak-anak. Apabila ada yang kurang ataupun apabila ada kesalahan dari Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.